Keluar dong. Masa air harus membatasi bergaul dengan orang, satu grup WhatsApp aja suruh keluar. Nah, ya, Bos. iya. Bergaul dengan yang orang dituduh bid'ah nggak boleh, lebih bahaya daripada ahli maksiat. Air apa itu ya, Bos ya? Air raksa kayaknya Anda ini. Air keras kayaknya, Bos ya. Air keras, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Doa Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kedal. Ngolah pikir dengan sersan, serius tapi santai. Ada seorang dai menyampaikan dakwah kita ini bagaikan air. Air itu sifatnya, karakternya air itu akan mengalir kemana-mana. Ditutup di sini, dia akan mengalir ke sana. Ditutup di sana, dia akan mengalir ke sini. Itulah tabiatnya air. Dakwah itu seperti itu. Dakwah kebenaran, dakwah sunnah, dakwah tauhid. Dihalangi di sana, akan muncul di sini. Dihalangi di sini, akan muncul di tempat lain. Jadi mereka mengibaratkan, Bos, dakwah mereka itu seperti air. Seperti air. Ditutup sini, melenggok sini. Tutup sini, melenggok sini. Terus Analoginya ini analisanya, persamaannya sama apa enggak? Ya kan? Air itu kan benda cair. benda cair, Ya betul. kan? Jika dia ditaruh di botol, ya membentuk botol. Oh iya. Ya, jika dia ditaruh di bak kamar mandi, ya membentuk air kamar mandi. Namanya air, Bos, akan beradaptasi dengan ruang di sekitarnya. Kan begitu, Bos. Betul. Berarti lentur air ini, Bos. Ya, Mas. lentur Mengikuti kan. tempat wadahnya. Mas. Kok Wahabi kayak air katanya, Bos? Ya jauh, Pak. Anda itu, kelompok Anda itu bukan air. Kelompok Anda itu kalau disamakan dengan air salah besar. Yang lebih sesuai adalah batu. Itu batu sungai. Jadi di air itu ada batunya. Lah itu Anda. Ya ada manfaatnya ya jelas Ada, Bos. Ada. Tapi tidak bisa lentur. Ya paling untuk meratakan tanah. Itu tanah yang bergelombang itu pakai. Butuh itu untuk lewat kendaraan. Butuh agar berjalan kaki enak, baik gak tersandung. Butuh. Tapi kalau air jauh Anda, Pak, Anda gak fleksibel sama sekali, gak lentur sama sekali dawaknya. Bita-bitain orang, ya kan? Ya kayak batu itu, keras. Semuanya mau dihantam. Itu kayak batu Anda itu, batu. Apa batu? Keras. Gak bisa dibilangin. Ya kan? Gak bisa lentur. Gak bisa lentur, Bos. Ya kan? Nggak bisa. Orang ruangannya kotak. Dia mau bintang, ya nggak bisa. Dia tuh ya, ruang air ini kotak. Bak kamar mandi. Nah, batu ini berbentuk lonjong. Dia marah-marah batu ini. Kamar mandi ini harus mengikuti bentuk batu, gitu katanya. Jadi dia marah-marah batu ini. Ibaratnya begitu. Dasar bak kamar mandi. Bid'ah kalian. Harusnya kalian mengikuti saya, bentuk batu ini bulat lonjong lempeng kayak saya ini. Ayo silakan. Ya nggak bisa. Gak bisa, Bos. Gak bisa. Ditarik gimana gak bisa. Gak bisa. Ya tambah jebol kalau ditaruh. Makanya kayak gitu. Walaupun batunya banyak, batu kerikilnya banyak, ya ditaruh di bak kamar mandi. Ya harus mengikuti bentuk kamar mandi. Ya iya. Mau nggak mau, Bos ya. Mau, ya. Walaupun nggak presisi, kan nggak mungkin presisi, Bos. Pasti ada celah-celah banyak karena batu. Kalau mau memaksakan itu. Kalau memaksakan, ya gitu, Pak. Kalau air beda jauh, Pak. Kayak air, kalau air itu kayak Gus Ikdam, ya. Gus Miftah, air. Kami nggak termasuk kesalahannya ini loh ya. Kalau kesalahannya di luar gak usah dihitung gitu loh. Biasalah manusia ada salahnya gitu loh. Kalian malaikat emang. Itu. Selama masih makan, masih minum ya pasti berbuat salah ya. Kayak Gus Miftah, Gus Ikdam. Siapa lagi? Gus-gus yang kayak gitu banyak. Gus Tuba. Nah, kemarin Gus Tuba sudah negur Gus Miftah, Bos. Nah, itu bagus prinsipnya Gus Tuba, putranya Gus Mi itu, Bos. Banyak kiai-kiai NU yang kayak gitu. Dakwah di jalanan. Kaum marginal, orang-orang kecil itu loh yang dirangkul ya. Bukan orang-orang sosialita yang kalian rangkul. Kalian maunya orang-orang gedongan aja yang dideketin, Bos ya. Ya, iya, Penjilat aja, semua orang-orang gedongan jilat dengan
apa dengan atas nama dakwah, padahal jilat aja bos ya. Kalau mau dakwah ke orang-orang kecil, kasihan mereka kayak gitu. Iya, kan Rahman Rahim. Caranya dakwah kan gitu, kasihan. Wahabi kayak air katanya bos, Salafi kayak air katanya bos. Gimana? Jauh. Oke, lanjut. Kalau gitu kita bendung aja. Apa yang terjadi? Dibendung sekuat tenaga akan rebes. Dicor, tambahi anti apa jane? Anti bocor. Apa yang terjadi? Menguap. Setelah menguap jadi apa? Jadi awan. Setelah jadi awan akan menurunkan hujan di mana-mana. Itulah Kata Pak Yazid Jawas. Ini teori orang musyrik ini, teori orang kafir ini. Orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Pasti akan merambah kemana-mana. Ke sudut manapun akan merambah ke sana. Ada ruangan kosong, datang ke sana air itu, bos ya. Nah, tapi jangan salah ya. Ini kan aswaja ini kayak air bos. Jamaah tabligh datang ke pelosok-pelosok, aswaja ini datang kayak air ya. Kemanapun, nggak pilih-pilih air itu pak. Mana ada air milihnya cuma di tempat-tempat gelas. Kami kalau nggak tempat gelas nggak mau ada di sana. Nggak ada, air itu nggak milih pak. Nggak milih ya. Ke pemerintahan ya. Iya datang. Itu kalau kalian kan enggak, milihnya kan gelas-gelas saja ya kan. Ke botol-botol dari tanah liat nggak mau. Keluar dong. Masa air harus membatasi bergaul dengan orang. Satu grup WhatsApp aja suruh keluar. Nah, ya bos. iya. Bergaul dengan yang orang dituduh bid'ah nggak boleh. Lebih bahaya daripada ahli maksiat. Air apa itu ya bos ya? Air raksa kayaknya anda ini. Air keras kayaknya bos ya. Air keras betul. berdakwah sunnah, maka nggak usah dihalang-halangi. Allah menghendaki kebaikan ini akan tersebar. Cuman kita ini jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Sing sabar, biar bisa punya semangat yang nggak gampang putus asa. Niku pripun Ustaz? Satu, yakinlah bahwa Allah tidak. Oke, yang sabar, yang kuat. Selama dana dari Ihya Uturos ngucur ya sabar. Nah, selama sedekah kalian itu kalau ngasih amplop ke ustadz-ustadznya ya tetap sabar kita, walaupun gak ada pengikutnya bos. Wong katanya kalau nyumbang 1 juta gak musim bos. Gak musim 5 juta. 5 juta paling sedikit bos ya. Ya sabarlah yang ceramah di situ. Kalau Baraya mau jadi agamawan tapi cepat kaya, niatnya emang udah jelek sejak awal, maka jangan jadi kiai NU, jangan jadi ustadz NU. Kenapa? Sebab kalau ceramah nanti ada sunduk, ada yang sedekah buat ustadznya kayak gitu, itu paling yang nyumbang tuh 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tuh udah heboh gitu. Coba aja. Nah, saran saya mendingan jadi ulama-ulama atau ustadz-ustadz dari kelompok sunnah atau salafi atau wahabi yang begitulah namanya. Itu kalau mereka nyumbang itu 50.000, 100.000 berapa gitu, jadi sekali pulang tuh bawa uang tuh bisa sampai puluhan juta rupiah. Bisa flexing, makanya ustadz mereka sabar, walaupun sedikit tapi gede-gede. Filsafat utama air, jika kalian menyamakan dirinya dengan air, bos ya. Iya. Yang pasti secara fakta yang paling sesuai dengan air adalah aswaja NU, bos ya. Sesuai bos. Soalnya kemanapun bisa. Nggak pilih-pilih. Gak pilih-pilih. Dan satu lagi bos, Apa bos? kunci filsafat air itu bos, air itu pak pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah gitu pak ya. Iya. Jadi air itu mengalirnya ke tempat yang lebih rendah pak, bukannya lebih tinggi. Apa rendah itu? Rendah itu ketawaduan pak. Rendah itu dakwah ke orang-orang kecil pak. Ya, jangan pilih-pilih. Tinggi itu apa? Kesombongan pak, merasa paling benar ya, merasa paling sesuai dengan Allah dan Rasulnya bos ya, merasa kelompok dia adalah kalangan elit saja bos ya. Itu pak, tinggi itu pak. Kalau dakwah pilih-pilih bos ya, hanya yang didatengin adalah orang-orang sosialita, orang-orang berkelas, yang nggak panas-panasan. Itu namanya tinggi. Air nggak akan mengalir ke sana pak.
Nggak ada, Bos. Nggak ada. Ya, Anda bisa sebenarnya mengalahkan air ini, Bos. Bisa, Bos. Saya kasih resep Anda. Oh, Bagaimana cara mengalahkan air atau bagaimana cara mengalahkan aswaja ini? Menggiring aswaja ini. Ya. Jadilah angin, Pak. Angin lebih fleksibel lagi daripada air. Masuk kemana-mana. Masuk kemana-mana, ke perut-perut masuk itu, Pak. Masih banyak, Pak, yang belum datengin sama kita, Pak. Iya. Sama NU, sama Jamaah Tabligh, sama Muhammadiyah. Masih banyak, Pak. Iya. Yang belum didatengin. Pelosok-pelosok itu nggak terjangkau, belum yang terjangkau. nggak pernah mengenal Islam itu, Bos. Anda ke sana, Pak. Kesana, Begitu. Anda akan bisa lebih Jangan besar di daripada perkotaan air. toh, hanya saja kan di perkotaan saja. Kalau nggak ada AC, nggak ada kipas, nggak mau dateng. Kalau nggak tempatnya gedongan, nggak mau dateng, ya kan? Allah. Mungkin itu saja obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa berpikir dengan jernih lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.